ini laskar, kan tentara. Jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung. Gitu loh. Kalau ini laskar, ini kan perang, juga nggak benar ini. Ya, saya sebagai pimpinan Komisi 3 melihat hal-hal kayak gini, jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Kabar Harian mengabarkan. Laskar FPI ditembak mati, Syekh Ali Jaber serukan rapatkan saf. Ulama besar Syekh Ali Jaber serukan umat muslim rapatkan syaf setelah Laskar FPI ditembak mati oleh polisi. Syekh Ali Jaber mengecam aksi penembakan polisi ke anak buah Habib Rizik itu. Syekh Ali Jaber menyatakan berduka cita ke keluarga besar FPI, khususnya kepada Habib Rizik Syihab. Syekh Ali Jaber mendoakan Laskar FPI yang ditembak mati oleh polisi itu diterima di sisi Allah sebagai pejuang Islam atau syuhada. Dan ia berharap agar kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan menjalankan hukum seadil-adilnya serta tidak terulang kembali. Syekh Ali Jaber juga mendesak kepolisian untuk mencari fakta penembakan Laskar Habib Rizik itu. Penegak hukum bisa menjalankan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini. Fadlizon ungkap kondisi jenazah 6 anggota FPI. Banyak bekas luka dan bekas peluru. Anggota DPR RI Fadlizon ikut menjemput jenazah anggota FPI yang tewas ditembak polisi. Fadlizon mengungkap banyak bekas peluru dan luka-luka di tubuh jenazah. Anak buah Prabowo ini bersama anggota DPR RI dari Gerindra, Romo Syafi'i, ikut menjemput jenazah korban penembakan polisi di Rumah Sakit Keramat Jati Selasa malam. Dirinya juga mengajak untuk menyelenggarakan sholat gaib bagi 6 syuhada anggota FPI yang menjadi korban penembakan polisi. Fadli mengaku sempat membuka jenazah dan melihat banyak bekas luka akibat senjata api dan benda tumpul di badan korban. Menurut Fadli, penyerahan jenazah 6 anggota FPI ini cukup alot dan berlangsung puluhan jam. Pihak keluarga diminta bersabar di tengah kesedihan anak-anak mereka yang wafat ditembak polisi. Ini pembunuhan yang sangat keji, demikian tegasnya. Pihak keluarga sebenarnya tak mengizinkan jenazah diautopsi ataupun dimandikan oleh pihak Rumah Sakit Polri. Keluarga bersepakat ke-6 jenazah langsung dibawa ke Petamburan Jakarta Pusat atau markas FPI untuk dimandikan dan disolatkan. Dan kemudian dimakamkan di Megamendung dan Cengkareng. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Romo Syafi'i ikut angkat suara terkait polisi tembak Laskar Front Pembela Islam atau FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam penegakan hukum, polisi justru harus melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Semua persoalan hukum harus dilakukan menurut due process of law atau criminal justice system. Bukan dengan membunuh seperti yang terjadi terhadap 6 Laskar FPI ini. Pengamat menyatakan Bakhtiar Nasir muncul, Habib Rizik tidak sendiri lagi. Ex-Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI, Bakhtiar Nasir, dikabarkan berada di sisi Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab saat pemakaman 6 Laskar FPI korban penembakan di Megamendung, Bogor. Mengetahui hal itu, pengamat politik Tony Rosyid angkat bicara dan menduga akan ada titik baru gerakan Bakhtiar Nasir. Tony Rosyid menduga Bakhtiar Nasir tidak lagi bisa diam melihat kasus penembakan terhadap 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek Senin lalu. Oleh sebab itu, Bakhtiar Nasir diduga akan keluar kembali menunjukkan tajinya di depan publik bersama Habib Rizik. Habib Rizik Syihab tidak sendiri lagi. Ketidakadilan menyatukan kembali pendiri FPI ini dengan UBN atau Ustadz Bakhtiar Nasir. Bersama-sama memperjuangkan hak jenazah untuk mewariskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Demikian kata Tony Rosyid dalam tulisannya dikutip dari Hops.id.
Dalam kasus kontroversial ini, Tony Rashid mengharapkan terungkapnya kebenaran dan tegaknya kembali keadilan. Pasalnya, menurut dia, adanya 6 laskar FPI meninggal dunia memacu publik untuk ramai mencari kebenaran dan keadilan. Secara pribadi, Tony Rashid mendesak agar dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran atas fenomena penembakan 6 laskar FPI tersebut. Bukan tanpa sebab, tim pencari fakta diperlukan untuk menjawab semua keraguan publik atas penyidikan aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Tony Rashid menilai munculnya Bakhtiar Nasir sejatinya didorong oleh keinginan memastikan proses hukum yang adil untuk kasus penembakan 6 laskar FPI. Oleh sebab itu, dia menduga Bakhtiar Nasir dan pihaknya akan ikut mendesak dibentuknya tim pencari fakta. Perlu diketahui, Bakhtiar Nasir sebelumnya sudah berhubungan baik, sebab dia adalah salah satu pionir gerakan 212 yang dulunya menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dihukum karena dugaan penistaan agama pada tahun 2016. Saat itu Bakhtiar Nasir menjadi motor gerakan nasional pengawal fatwa MUI yang melawan Ahok. Usai kepemimpinan GNPF MUI dioper ke Yusuf Martak, Nasir kemudian menghilang dari muka publik. Dia tidak lagi muncul dalam berbagai acara, termasuk persaudaraan alumni 212. Setelah kasus Ahok selesai, Bakhtiar Nasir kembali ke dunia dakwah mengurusi yayasan lamanya, yakni Al-Quran Quantum Learning atau AQL. Viral, netizen curigai senjata barang bukti laskar FPI mirip barbuk kriminal Polres Ngawi. Saat konferensi pers terkait tewasnya 6 laskar FPI pada Senin 7 Desember, Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti berupa pistol hingga samurai yang disebut-sebut sebagai milik laskar FPI yang menyerang polisi sebelum akhirnya ditembak mati. Tampak 2 pucuk pistol revolver dan sejumlah peluru. Terdapat 3 selongsong peluru di antara amunisi yang masih utuh. Tak hanya 2 pucuk pistol, ada juga berjejer senjata tajam seperti celurit, tongkat, samurai katana, hingga Persian sword. Foto-foto barbuk beredar luas, diberitakan oleh media-media mainstream. Belakangan di kalangan netizen ada yang melakukan analisa dan penelusuran. Salah satu barbuk yang menjadi sorotan adalah pedang samurai katana dengan gagang biru. Netizen mencurigai samurai tersebut mirip dengan barang bukti hasil kejahatan yang dirilis oleh Polres Ngawi, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Misalnya, terdapat kerusakan pada gagang dan tulisan kanji yang persis sama di sarung pedang. Netizen juga menyebut saat itu Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Belum ada tanggapan kepolisian terkait hal ini. Polda Metro sebelumnya juga mengancam akan mempidanakan pihak yang menyebut laskar FPI yang tewas tidak memiliki senjata. Berikut unggahan warganet Twitter perihal kecurigaan terhadap barang bukti senjata laskar FPI. Saksi beri keterangan berbeda. Refli Harun menyatakan makin menegaskan tidak ada aksi tembak-menembak. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menanggapi soal pengakuan saksi di tempat kejadian perkara atau TKP KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Terdapat 2 saksi yang memberi pengakuan berbeda dari versi yang telah dijelaskan, baik oleh Front Pembela Islam maupun dari pihak kepolisian. Menurutnya, memang harus ada investigasi yang tidak tergantung pada pernyataan kedua belah pihak yang terlibat. Ia menilai fakta-fakta dari hasil investigasi dan keterangan kedua saksi itulah yang perlu ditindaklanjuti. Namun, fakta yang berbeda itu memang perlu ditindaklanjuti karena semakin menegaskan tidak ada yang namanya tembak-menembak. Apalagi ada saksi yang mengatakan bahwa korban di KM 50 ketika disuruh turun dari minibus yang bannya kempis itu masih dalam kondisi atau dalam keadaan hidup. Menurut Refli Harun, kalaupun ada perlawanan, itu bukan perlawanan yang seimbang. Karena menurut saksi mata, korban yang turun dari minibus tersebut sudah dikepung. Mungkin juga ada membawa senjata dan barangkali itu untuk berjaga-jaga. Tetapi senjata itu pun sepertinya kalau menurut keterangan dari saksi ini juga sudah diambil dan dilucuti. Ia menegaskan bahwa insiden penembakan 6 anggota laskar FPI yang berujung pada kematian ini harus segera diusut. Misteri semakin harus dikuak.
Bagaimana duduk soal sebenarnya? Dan sekali lagi, apa skenario di balik ini semua? Karena kalau hanya penguntitan yang terkait dengan kerumunan massa atau pengerahan massa dalam konteks pemeriksaan Habib Rizik, rasanya agak aneh. Karena Habib Rizik berstatus sebagai saksi saja, dan para pengawal itu bukanlah mereka yang melakukan tindak pidana, bukan perampok, bukan penjamret, bukan pembunuh, dan juga bukan teroris. Tetapi mereka hanya mengawal ulama mereka. Demikian kata Refli Harun. Sebelumnya, menurut dua saksi mata X dan Y, mereka melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar rest area KM50 selepas tengah malam pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Saksi X menyaksikan ban mobil tersebut kempis. Polisi pun langsung mengepung mereka. Saksi X juga sempat melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Dia juga menyaksikan polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil, semacam parang. Sementara saksi J mengatakan, seorang tukang parkir berupaya mendekati sumber keributan, namun dia langsung dihalau oleh seseorang berbaju bebas. Tak lama setelah itu, saksi Y mengaku mendengar 2 hingga 3 letusan tembakan yang membuat para pedagang di rest area tersebut panik. Lapak makanan dan minuman menurut saksi Y yang biasanya buka sampai pagi, seketika itu bubar. Para saksi tidak mengetahui kelanjutan nasib 6 orang itu hingga pihak kepolisian mengumumkan tewasnya 6 pengawal Habib Rizik di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek.